Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul pembuatan pupuk organik cair dari rumput laut, Sargassum sp, dan limbah ikan terhadap pertumbuhan kangkung darat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, di mana saya sendiri, Anissa Rahmadani Harap, dengan NIM 20020010021. Saya Safira, NIM 20020010046. Saya Lilis Karinawati dengan NIM 20020010043. Saya Elin Septeningsi dengan NIM 20020010035. Saya Satya Bilarian Purwandika dengan NIM 20020010032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pupuk organik adalah bahan atau zat yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pada tanaman. Nah, pupuk mengandung unsur-unsur nutrisi yang penting bagi tanaman seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta unsur-unsur mikro seperti besi, mangan, dan magnesium. Nah, berdasarkan bahan bakunya, pupuk dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pupuk kimia dan pupuk organik. Nah, Sargassum sendiri mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sumber alginat. Nah, alginat sendiri terdiri dari rangkaian asam hyaluronik dan manorat yang sangat berguna untuk mempertahankan kelembaban tanah untuk produksi pupuk organik cair. Selanjutnya itu ada kangkung darat. Kangkung darat adalah salah satu jenis sayuran yang mengandung vitamin A, B, dan C serta berbagai mineral zat besi yang berguna bagi pertumbuhan badan dan kesehatan. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam latar belakang di atas, yang pertama itu menganalisis cara pembuatan pupuk organik dari ekstrak rumput laut Sargassum dengan penambahan limbah ikan. Yang kedua itu menganalisis pertumbuhan kangkung darat terhadap pengaplikasikan pupuk organik cair. Nah, adapun tujuan praktikum ini yaitu memberikan informasi mengenai proses pembuatan pupuk organik menggunakan bahan dasar yang ada di lingkungan laut sebagai bahan alternatif dalam menjaga ekologi tanah untuk mengurangi kerusakan akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Nah, adapun manfaat dari praktikum ini dapat memberikan informasi terkait proses pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan bahan dari lingkungan laut seperti pemanfaatan rumput laut dan limbah ikan kepada penulis sebagai peneliti, pemerintah, akademisi maupun masyarakat. Masuk pada bagian metodologi penelitian, berdasarkan peta yang telah kami sajikan, kami mengambil sampel rumput laut Sargassum sp di perairan Dompa, Tanjung Priok. Kami melakukan pengambilan sampel ini pada bulan November tahun 2023. Kemudian sampel akan dibawa pulang, lalu dicuci hingga bersih dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Selanjutnya, alat dan bahan yang kami gunakan pada praktikum kali ini yang pertama ada timbangan. Kegunaannya untuk menimbang berat rumput laut dan limbah ikan. Lalu ada wadah untuk meletakkan rumput laut dan limbah ikan. Kemudian ada alat tulis untuk mencatat proses, dan kemudian ada Sargassum sp sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik cair. Lalu ada limbah ikan, bahan pembuatan silase. Lalu ada kubis, bahan pembuatan asam laktat, dan yang terakhir adalah larutan alkali untuk larutan hidrolisis rumput laut. Selanjutnya, prosedur penelitian yang pertama yang kami lakukan ialah proses hidrolisis Sargassum sp. Rumput laut yang keras akan kami hancurkan atau dibuat menjadi bubuk untuk memisahkan filtrat dari padatan atau selulosa. Tahapan yang pertama yang kami lakukan untuk memisahkan filtrat dari padatan atau selulosa ialah mencuci rumput laut yang telah kami ambil untuk menghilangkan kotoran dan kandungan garamnya. Lalu kami akan menjemurnya di bawah matahari hingga kering. Kemudian rumput laut yang kering akan kami blender dan akan kami tambahkan larutan alkali untuk memulai proses hidrolisisnya. Bubuk rumput laut yang telah dihidrolisis bisa langsung digunakan sebagai pupuk atau dijadikan bahan untuk ditambahkan dengan bahan pupuk lainnya. Selanjutnya yaitu proses hidrolisis limbah ikan. Bahan baku yang digunakan dalam proses hidrolisis limbah pada ikan ini menjadi produk silase dapat berupa ikan utuh, potongan kepala, sisa filet maupun isi perut ikan, baik yang segar maupun yang kurang segar. Limbah pada perikanan dapat diproses menjadi pupuk cair dengan cara hidrolisis baik secara biologis maupun dengan kimiawi dalam suasana asam yang pH-nya berkisar pada 4, sehingga bakteri pembusuk tidak dapat hidup. Dengan reaksi asam ini, bakteri asam laktat akan mengubah limbah pada perikanan menjadi cair. Tahapan proses pembuatan starter atau mikrobakteri laktat yang terbuat dari potongan kubis. Kubis dimasukkan ke dalam wadah untuk disalur kotak plastik dan diberi air dengan perbandingan 1:1, yaitu jumlah air dan jumlah kubis yang sama. Selanjutnya ditambah garam dapur 2,3%. Penambahan garam dapur ini dimaksud untuk menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Wadah kemudian
dibakar dan disimpan selama 5-6 hari, sehingga proses pembentukan asam laktat dapat berlangsung dengan baik. Cairan pupus yang bersifat asam tersebut yang dicampurkan dengan limbah padat perikanan yang sudah kita potong kecil-kecil tadi, lalu disimpan pada tempat tertutup selama 4 hingga 6 hari. Limbah padat perikanan dapat dihidrolisis menjadi silase dengan cara asam menggunakan asam klorida, asam propion, dan asam fosfat sehingga pH limbah padat ikan pada kisaran nilai pH 3,5 hingga 4 selama 3 hari. Kemudian bagaimana analisis dan planning? Kami menggunakan 3 analisa. Yang pertama ada pertumbuhan harian, yang kedua adalah pertumbuhan mutlak, dan yang ketiga yaitu tingkat kelangsungan hidup. Di mana pertumbuhan harian kami menggunakan rumus SDR sama dengan in WT kurang in WO dibagi dengan T dikurang T, di mana SDR ini merupakan laju pertumbuhan harian kampung biji kami dengan 1 cm per hari. Kemudian WT merupakan tinggi tanaman biji pada akhir penelitian, WO merupakan tinggi tanaman biji pada awal penelitian, TI adalah waktu akhir penelitian, dan TO bukan waktu awal penelitian. Kemudian pertumbuhan mutlak, di mana pertumbuhan mutlak ini kami menggunakan rumus yaitu W sama dengan WT kurang WO, di mana W merupakan pertumbuhan mutlaknya tinggi 1 cm dengan WT tinggi tanaman pada akhir penelitian dan WO tinggi tanaman pada awal penelitian. Yang terakhir itu kami menggunakan menghitung tingkat kelangsungan hidup, di mana menggunakan rumus SDR sama dengan NT per NO dikali 100, di mana SDR ini merupakan survival rate atau tingkat kelangsungan hidupnya dalam 1%, kemudian NT merupakan jumlah kangkung di akhir penelitian untuk batang per batangnya, dan NO merupakan jumlah kangkung pada awal penelitian. Hasil dan pembahasan. Dari hasil pengamatan dihasilkan 1 liter pupuk organik cair dari kombinasi hidrolisa rumput laut Sargassum sp dan limbah ikan, di mana pembuatan organik cair ini dimulai dengan mencuci rumput laut Sargassum sp agar menghilangkan kandungan garamnya, dan kemudian dijemur hingga kering. Rumput laut yang sudah dijemur kering kemudian di blender untuk memisahkan fitrat dari padatan selulosa. Kemudian dimasukkan larutan alkali yang terbuat dari soda api sebanyak 15 gram yang dilarutkan dengan 1 liter air. Kemudian didiamkan selama 15 hari. Pupuk organik cair dari rumput laut Sargassum sp kemudian dicampurkan dengan hasil hidrolisis limbah ikan yang pembuatannya dengan cara mencampurkan limbah ikan dengan air kubis yang telah direndam menggunakan air selama 6 hari. Kemudian campuran tersebut didiamkan selama 6 hari. Kemudian hidroliset rumput laut dan hidroliset limbah ikan disaring dan dicampurkan, dan dihasilkanlah pupuk organik cair sebanyak 1 liter yang bisa diaplikasikan ke tanaman kangkung darat, di mana 10 ml dengan 1 liter air. Pertumbuhan harian bisa dilihat pada grafik di samping. Hasil pada masing-masing perlakuan memiliki pertumbuhan harian yang berbeda. Di antara 3 perlakuan tersebut, pada perlakuan 1 menggunakan pupuk Sargassum sp sebesar 0,6 cm. Pada perlakuan 2 menggunakan pupuk kimia sebesar 0,5 cm, dan pada perlakuan 3 tanpa pupuk sebesar 0,2 cm. Nah, pengaruh tinggi tanaman kangkung tersebut kemungkinan adanya mikroorganisme tanah dan kebutuhan nutrisi, sehingga mengakibatkan pertumbuhan harian itu sangat tinggi. Hasil pertumbuhan mutlak kangkung pada tanaman kangkung darat menggunakan pupuk Sargassum sp. Didapatkan nilai pertumbuhan mutlak tertinggi sebesar 16 cm. Pada pemberian pupuk kimia didapatkan tinggi kangkung sebesar 14 cm. Sedangkan tanpa pemberian pupuk apapun, tinggi pertumbuhan kangkung sebesar 7 cm. Pengaruh tinggi tanaman yang kemungkinan disebabkan adanya mikroorganisme tanah yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Sehingga pengaruh tersebut dapat terjadi karena adanya kebutuhan nutrisi yang membantu dalam pemanjangan batang tanaman kangkung, sehingga berdampak pada pertumbuhan tinggi tanaman kangkung. Tingkat kelangsungan hidup berdasarkan di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kelangsungan hidup tertinggi yaitu pada perlakuan 1 dengan menggunakan pupuk Sargassum sp sebesar 93%. Kemudian tingkat kelangsungan hidup terendah pada perlakuan 3 yaitu tanpa menggunakan pupuk sebesar 8%. Tingginya tingkat kelangsungan hidup pada tanaman kangkung darat yang diberi perlakuan menggunakan pupuk organik Sargassum dan limbah ikan diduga karena rumput laut memiliki kandungan ZPT yang tinggi. Pupuk yang terbuat dari limbah jeroan ikan juga akan kaya unsur makro dan mikro seperti fosfor.
Menambahkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman, karena unsur hara ini mempunyai peran penting sebagai sumber energi dan penyusun struktural tanaman, sehingga tingkat kecukupan hara berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, kesimpulan dasaran. Hasil dari penghapusan rumput laut dan limbah ikan berupa pupuk organik yang akan diuji pada tanaman kangkung darat yang diberi 3 perlakuan. Berdasarkan hasil praktikum ini dapat dilihat pengaruh dari pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan kangkung darat, yaitu yang pertama itu pada perlakuan yang diberi pupuk Sargassum SPDAN, pupuk kimia menunjukkan tanaman mengalami pertumbuhan yang normal. Yang kedua itu pemberian pupuk organik Sargassum SP berpengaruh terhadap pertumbuhan kangkung darat pada pertumbuhan harian, pertumbuhan mutlak, dan kelangsungan hidup. Yang ketiga itu pemberian pupuk organik dan limbah ikan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kangkung darat karena kandungan zat ZPT yang tinggi. Nah, adapun saran dalam praktikum ini untuk pembuatan pupuk organik ini yaitu diperlakukan lebih banyak referensi dalam pembuatan pupuk organik ini sehingga ditemukan komposisi bahan yang sesuai dan akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan pada tanaman. Nah, selain itu perlu dilakukan pemahaman bagi praktikum dalam pengolahan bahan baku Sargassum dan limbah ikan menjadi pupuk organik. Terakhir yaitu lampiran. Nah, kita bisa lihat dari 4 gambar yang ada, yang dimana yang pertama itu bahan pembuatan pupuk. Nah, di sini kita bisa lihat itu ada jeroan ikan, terus ada Sargassum dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu gambar yang kedua itu merupakan pupuk yang telah jadi. Nah, setelah kita dilakukan selama seminggu, nah pupuknya akan menjadi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada gambar yang dimana ukuran akhir kangkung. Nah, yang sebelahnya itu adalah kangkung awal tanam. Jadi dari lampiran yang ada kita bisa lihat pertumbuhannya semakin hari semakin tinggi. Itu dia hasil dari praktikum kami. Cukup sekian presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.